Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, mata kuliah kita ya namanya itu pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini tidak diajarkan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tetapi hanya beberapa saja di antaranya adalah STAI Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Nah, ada beberapa materi yang akan kita kaji selama mata kuliah ini. Pertama, kita mengkaji mengenai nilai. Jadi segala hal yang terkait dengan nilai kita akan kaji. Kedua, segala hal yang terkait dengan kepribadian kita juga akan kaji. Nah, lalu kita akan membahas pendidikan nilai, mulai dari tujuan, kurikulum, strategi, sampai kepada penilaian. Saudara sekalian, baik kita mulai dengan pengertian nilai. Bahasa Arabnya itu nilai itu qimatun, ya, qimah. Jamaknya itu qiyam. Bahasa Sundanya ajen. Bahasa Jawanya aji. Aji neng diri ing dalem lati, aji ning seliro ing dalem busono, katanya. Ya, harga ya dari diri seseorang itu adanya di dalam hati, dan harga seliro itu apa ya, badan itu ya, itu adanya itu di dalam pakaian, busono ya. Nah, aji atau harga atau nilai atau value itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, sekarang kita akan mengkaji pengertian nilai dari para pakar ya. Saya tidak sendirian, ada mukri ya, mukriah, artinya yang membacakan kisi-kisinya nanti akan saya jelaskan. Ya, silakan. Ya, pengertian nilai yang pertama apa? Ya, menurut Gordon W. Allport ya, atau yang disingkat dengan Allport, nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Jadi itulah nilai. Ya, diulangi, menurut Allport, Gordon W. Allport, adalah nilai itu adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nah, di situ ada 3 istilah. Yang pertama keyakinan, yang kedua tindakan, yang ketiga pilihan gitu. Ya, saya misalnya mengadakan kuliah melalui daring ya, dalam bentuk video yang ada di YouTube ini, itu atas dasar keyakinan saya memilih alternatif ini. Ya, mungkin karena sekalian saja saya sebagai salah seorang YouTuber lah, boleh dikatakan begitu, karena hampir setiap hari saya berada di YouTube gitu. Nah, jadi atas dasar pilihan itu, nah keyakinan itu yang kemudian saya mengajar itu melalui YouTube ini gitu ya. Dan saya melakukan itu berdasarkan pilihan saya sendiri, berdasarkan berbagai pertimbangan ya, kemudian memutuskan. Ya, banyak kan alternatif lain, apakah melalui Google Classroom atau Google Hangout atau melalui Facebook atau melalui WA, macam-macam. Nah, maka saya memilih ini dengan alasan ya
bahwa ini lebih murah, ekonomis. Mahasiswa bisa membaca, menonton kapanpun gitu, dimanapun gitu. Ya, mau sedang tidur, mau sambil duduk, sambil berdiri, itu bisa dilakukan pembelajaran ini. Nah, itulah ya. Anda yang sudah punya suami, kenapa memilih suami yang sekarang itu? Padahal saat masih gadis itu banyak yang mau gitu ya. Nah, keyakinan bahwa suami yang sekarang ini paling ganteng. Nah, berarti yang menjadi keyakinan adalah gantengnya itu. Dan tidak ada yang lainnya yang lebih dari dia. Maka jatuhlah memilih bertindak untuk menikah atas pilihan sendiri gitu. Nah, itulah yang dikatakan nilai menurut Gordon W. Allport ya. Nah, kemudian yang kedua itu menurut siapa? Ya, Cooperman. Ya, manusia kupur. Oh, bukan ya. Cooperman itu ya nama orang ya. Menurut dia nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Ya, patokan normatif katanya. Di situ ada beberapa istilah ya. Pertama, patokan normatif ya. Terus apalagi? Ya, menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan. Jadi ada patokan norma. Norma itu standar nilai gitu ya. Misalnya kalau saya masuk ke sebuah tempat, saya menghormati orang tergantung patokan normatif yang berlaku di tempat itu gitu. Ya, kemudian patokan normatif itu yang menentukan pilihan saya di antara berbagai cara tindakan gitu. Nah, misalnya saya masuk, kalau di situ ada salah satu suku di Papua Nugini, cara menghormati orang kan dengan memegang dada gitu. Ya, saya pegang dadanya, dilus-elus ya baru duduk gitu. Tapi kalau misalnya sebagian dari suku yang ada di Afrika, kalau masuk itu menghormati dengan meludah gitu. Nah, itu meludah. Jadi bisa megang-megang dada, meludah, atau juga memegang mengelus-elus jenggot kalau orang Arab misalnya, atau dengan miring ke kanan ya, sambil dimiringkan badan, itu dalam tradisi orang Sunda. Nah, itu ada patokan-patokan normatif yang patokan tersebut mempengaruhi saya dalam melakukan suatu tindakan ya. Nah, karena tahu patokan normatifnya gitu. Nah, ini kalau menurut Cooperman ya. Itu menurut Cooperman. Nah, kemudian yang ketiga menurut siapa? Hans Jonas ya. Iya. Value atau nilai itu adalah address of yes ya. Adalah alamat untuk mengatakan iya. Ya, jadi kalau ada beberapa alternatif apa yang harus kita lakukan, ya alternatif A saya katakan ya atau tidak. Ya, kalau dikatakan ya, ini berarti bahwa itulah nilai, itulah pilihan saya. Nah, kalau presiden itu ada persoalan COVID-19 sekarang misalnya ya, apakah mau memilih lockdown atau memilih social distancing. Kemudian stafnya itu menyodorkan ya alternatif ya, mana yang lebih menguntungkan. Kalau lockdown itu akan menimbulkan defisit anggaran negara mencapai 3%. Ya,
maka harus dibuat perpu undang-undang keuangan negara supaya lebih dari 3%, sehingga kalau melakukan lockdown itu presiden tidak dimakjulkan. Ya, kemudian apakah harus memilih social distancing, ya, menjaga jarak, masyarakat itu tidak boleh keluar rumah. Nah, itulah mungkin yang aman untuk posisi presiden gitu ya. Nah, maka dia tinggal mengatakan iya saja. Nah, ini berarti nilai itulah yang menjadi dasar dia mengatakan ya. Nah, maka sekarang beberapa daerah memilih lokal lockdown, ya, sementara pemerintah pusat memilih social distancing gitu. Nah, ini sehingga tanggung jawab pemerintah pusat itu hampir dikatakan tidak ada gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah gitu. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa alternatif pilihan untuk mengatakan ya. Dan yang keempatnya itu ada definisi yang dikemukakan oleh ya Clarkson. Nah, Clarkson ini tahu ya, dia adalah seorang antropolog yang sangat terkenal. Nah, dia mendefinisikan yang dikatakan nilai, ya nilai budaya ini tentunya ya. Kalau dalam kebudayaan bagian atau elemen budaya yang paling tinggi adalah nilai. Nah, Clarkson itu memberikan definisi nilai. Coba apa nilai menurut Clarkson? Konsepsi tersirat atau tersurat yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara, dan tujuan akhir tindakan. Ya, itu boleh direnungkan ya. Ada beberapa kata kunci di situ. Pertama adalah konsepsi. Nah, konsepsi itu ya baik terkait dengan keagamaan, sabar, syukur, damai, cinta, dan seterusnya. Baik berkaitan dengan ekonomi seperti keuntungan, kerugian, dan seterusnya. Dan konsepsi-konsepsi yang lainnya. Ya, jadi yang pertama rumusnya itu kata kuncinya apa? Konsepsi. Lalu apa lagi? Yang kedua, ya pilihan, ya konsepsi untuk menentukan pilihan, cara tindakan apa yang akan dilakukan, ya berdasarkan pilihan-pilihan tersebut begitu. Nah, itulah beberapa pengertian dari nilai. Nah, dari kesemua definisi yang dikemukakan oleh para pakar tadi, maka dapat kita rumuskan nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Ya, coba diulangi. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh ya. Mengapa Anda mahasiswa memilih kuliah itu di STAI Darul Arkom atau STAIDA? Kalau Anda menjawab karena rumah saya dekat dengan kampus ini. Nah, ini berarti yang menjadi rujukan, yang menjadi keyakinan karena murah gitu. Berarti itu nilai ekonomis gitu ya. Nah, ada juga mungkin di antara Anda yang memilih karena saya taat pada orang tua. Orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah di sini. Nah, berarti ini nilai-nilai etis ya yang menjadi rujukan atau keyakinan dalam menentukan pilihan. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan membahas poin yang berikutnya,
yaitu klasifikasi nilai, ya. Jadi nilai itu ada banyak kelompoknya atau klasifikasinya, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji klasifikasi nilai itu. Yang pertama ada nilai terminal dan ada nilai instrumental gitu. Ya, nilai terminal itu apa? Ya, nilai akhir hasil dari tingkah laku. Ya, hasil akhir. Jadi kalau saya belajar, nilai akhirnya saya dapat ilmu. Berarti ilmu itu adalah nilai terminal. Karena hasil dari perilaku saya belajar adalah ilmu. Tapi ilmu juga itu menjadi instrumen atau alat untuk mencapai apa? Dengan ilmu saya menjadi tenang atau menjadi bahagia. Berarti bahagia itu terminal, ya, dari perilaku saya memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang dikatakan nilai instrumental, instrumen itu kan alat, ya. Ya, instrumental itu apa nilai instrumen itu? Ya, nilai antara atau cara gitu. Saya punya ilmu misalnya kan. Nah, itu adalah cara saya untuk mendapatkan sesuatu gitu, ya. Kebahagiaan katakanlah. Berarti memperoleh ilmu itu adalah nilai antara. Antara untuk apa? Untuk memperoleh kebahagiaan. Anda menikah, ya, untuk apa? Untuk bahagia, yaitu sakinah, mawadah, warohmah gitu. Nah, sakinah, mawadah, warohmah itu adalah nilai terminal, ya. Dari mana? Dari tadi melakukan suatu pernikahan. Ya, bahagianya rumah tangga itu kan dalam doanya itu barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, dalam bahasa Arab kan ada baroka ditambah la, itu lis sawab, ya, untuk ganjaran, untuk kebaikan. Tetapi kalau ala itu lil iko, beban gitu, ya. Karena setelah menikah selain daripada ada ganjaran-ganjaran, ya, kangenahan, kagenahan, ya, tapi ada juga ketidakenakan. Nah, kalau keenakan itu barokallahu laka. Sudah menikah, ya, enaknya banyak orang yang datang membawa bingkisan, apa kalau nikah itu namanya? Bawa kado. Sekarang mungkin tidak musim, ya. Karena di undangan itu ada kata-kata terima kasih untuk tidak membawa barang gitu, ya. Kan ada yang menikah itu kadonya bawa langseng, bawa piring, sampai barang-barang itu numpuk bertahun-tahun. Nah, sehingga yang diperlukan bukan itu lagi. Ya. Nah, jadi itu namanya barokallahu laka. Setelah menikah, ya, malam pertama itu suatu kenikmatan. Nah, itu juga barokallahu laka. Ya. Nah, kemudian seorang suami ada yang ngurusin istrinya. Seorang istri ada yang ngurusin suaminya yang bertanggung jawab begitu. Nah, itu barokallahu laka. Kenapa harus didoakan? Karena tidak semua kenikmatan itu, keenakan itu menimbulkan berkah. Ya, ada orang yang banyak harta, tetapi di rumahnya itu selalu bertengkar antara suami istri. Ya, wa baroka alaika itu ada beban, tapi mudah-mudahan menjadi berkah. Seorang laki-laki, ya, saya ingat dulu pada waktu awal menikah, ya, pulang ke rumah itu kira-kira jam 10 malam. Ya, lalu ibu saya bilang, kan kamu sudah nikah katanya, ini kok pulang malam, ya. Saya lupa bahwa saya sudah menikah waktu itu. Nah, jadi sudah ada beban tuh, sudah tidak bisa pulang sembarangan waktu kalau keluar rumah. Maka Nabi mengatakan kalau kamu keluar rumah, ya, maka apabila urusan sudah selesai segera pulang ke rumah. Karena di rumah itu ada yang menunggu, bukan hanya sebatang tulang, seonggok daging, atau sesiram darah, ya, tetapi ada orang yang menunggu, yang mempunyai
akal dan pikirannya, yang mempunyai hati dan perasaannya. Jadi bukan hanya sekedar seonggok daging atau sebatang tulang. Manusia yang punya pikiran berada di rumah sedang menunggu gitu. Nah, saudara sekalian, itulah yang disebut wa baraka alaika, beban. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu adalah sekali lagi nilai-nilai yang harus kita pegangi. Nilai terminal itu merupakan alat atau cara untuk memperoleh sesuatu, sedangkan nilai terminal, tadi instrumental ya. Sedangkan nilai terminal itu adalah tujuan dari sebuah perbuatan atau nilai-nilai yang ada sebelumnya. Nah, itu yang pertama ya, klasifikasi yang pertama. Nilai terminal dan instrumental. Agama apakah sebagai alat atau sebagai tujuan? Dalam politik misalnya, agama itu tujuan agama. Politik itu adalah alat. Alat apa? Untuk menjalankan agama. Ya, agama itu juga alat. Alat untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Jalan yang kita tempuh yaitu sirotol mustaqim. Nah, sekarang klasifikasi yang kedua adalah nilai intrinsik dan ekstrinsik gitu. Nah, apa itu nilai intrinsik? Ya, coba. Ya, sesuatu yang dinilai untuk kebaikan sendiri. Itu namanya nilai intrinsik. Kalau ekstrinsik, ya, nilai yang menjadi perantara untuk mencapai hal lain gitu. Nilai intrinsik ya, Anda melakukan sholat. Apakah melaksanakan sholat itu agar Anda menjadi orang yang mampu tanha anil fahsya'i wal munkar, atau wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah untuk mencapai ketenangan, atau sholat itu motivasinya agar memperoleh status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Misalnya sholat jamaah supaya saya dianggap sebagai orang baik dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau saya melakukan sholat atau menegakkan sholat itu untuk itu, berarti itu motivasi ekstrinsik ya. Bukan untuk itu sholat itu. Sholat itu adalah untuk supaya kita zikir kepada Allah. Ya, aqimi sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku gitu. Nah, kalau zikir itu dalam sholat sebagai nilai intrinsik gitu. Untuk itulah sholat dilakukan, bukan untuk memperoleh sanjungan atau pujian dari orang lain gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya. Hampir sama ini nilai intrinsik itu dengan nilai terminal. Ya, nilai ekstrinsik sama dengan nilai instrumental. Alat saja begitu ya. Untuk mencapai tujuan itu kan ada tahapan-tahapan. Ada tujuan pendidikan nasional. Di bawahnya ada tujuan pendidikan SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Ya, tujuan-tujuan yang ada pada SD, SMP, SMA itu tujuan instrumen. Untuk apa? Untuk memperoleh tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional juga menjadi instrumen. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan nasional gitu. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, lalu yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, ya, ada nilai personal, ada nilai sosial. Apa itu nilai personal? Iya, nilai personal itu adalah nilai yang terkait secara pribadi atas dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis ya dalam diri seseorang. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Misalnya saya ingin menenangkan diri, lalu saya berada di tempat yang sepi gitu ya, di gunung atau di gua atau di tempat-tempat lain, di rumah dalam kamar menyendiri gitu.
Nah, di situ saya merenungi gitu. Nah, merenungi ya hening. Nah, itu adalah nilai-nilai personal. Saya bersabar menghadapi kehidupan. Anda bersabar menghabiskan pulsa ya, menonton video ini ya, dan mencatat dengan sabar. Itu adalah nilai-nilai, namanya nilai personal. Sabar, juhud ya, lalu tawakal, itu adalah nilai-nilai personal. Nah, kalau nilai-nilai sosial itu merupakan respon terhadap orang yang berada di sekitar kita gitu. Anda tolong menolong, tidak bisa tolong menolong sendirian gitu ya. Berarti ada yang ditolong. Anda kasih sayang, kasih itu mengasihi, menyayangi. Nah, itu juga ada kaitannya dengan orang lain. Ya, Anda memberikan bantuan, itu juga ada kaitan dengan orang lain. Itu adalah nilai-nilai sosial. Kita harus memiliki nilai, bukan hanya nilai-nilai personal, tetapi harus juga nilai-nilai sosial gitu. Anda tidak boleh hanya baik untuk diri Anda sendiri, ya, hanya diam berpangku tangan di rumah tanpa bergerak mengajak orang untuk berbuat baik. Jadi tidak baik orang yang hanya baik untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang rajin sholat saja, dzikir, wirid, tapi sendirian, tanpa ada manfaat bagi orang lain. Nah, nilai-nilai sosial, nilai-nilai personal itu sesuatu yang sangat penting. Nilai itu harus menjadi kenyataan, nilai itu harus menjadi tindakan. Saya memiliki rasa kasih sayang, cuman rasa saja, tidak ada tindakan. Tindakannya apa? Memberi misalnya, memberi bantuan misalnya. Nah, ini berarti nilai mewujud menjadi suatu kenyataan. Bukan hanya potensial, tetapi menjadi aktual. Anda tahu bahwa anak-anak kita, para peserta didik itu memiliki potensi untuk berbuat baik. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi punya potensi juga untuk buruk gitu. Maka tumbuhkan hal-hal yang baik ya, dan reduksi hal-hal yang buruk. Potensi-potensi buruk itu. Ya, pada hakikatnya kan manusia sudah membawa karakter yang dibawa sejak lahir dari kedua orang tua ya. Itu yang ketiga ya. Klasifikasi yang keempat ada apa? Ya, subjektif dan objektif. Apa itu nilai subjektif? Ya, nilai yang diputuskan oleh dirinya sendiri dalam menimbang dan memutuskan nilai. Itu nilai subjektif ya. Jadi subjektif itu yang menjadi pertimbangannya adalah diri sendiri, bukan yang lain. Ya, misalnya selera ya, kenikmatan, itu diri sendiri yang menilai, bukan orang lain, bukan barangnya itu. Mana yang lebih enak, makan sama pete atau sama jengkol? Ya, yang satu mengatakan jengkol, yang satu mengatakan pete. Mana yang lebih enak, makan sama jengkol atau makan sama daging ayam? Ya, jengkol juga katanya ya. Ya, kalau makan jengkol kan bisa nambah 3 kali ya. Ya, kalau sama daging ayam cuma 1 kali saja gitu. Nah, tetapi ada orang yang kalau makan sama daging ayam makannya bisa banyak. Nah, maka yang namanya nikmat itu ya sangat subjektif ya. Dipengaruhi oleh pikiran, oleh perasaan, oleh kondisi fisik dari seseorang itu. Jadi tidak objektif begitu ya. Jadi jangan diperdebatkan kalau masalah selera. Yang satu bilang ingat jengkol, yang satu enak pete, yang satu ya itu nggak bisa. Ya sudah kalau begitu masing-masing sajalah. Ya, masing-masing saja. Jadi beli pete, beli jengkol, beli daging ayam, silakan pilih, mesti kalau pete sama jengkol nggak boleh ya. Jadi pilih salah satu saja. Nah, itu itu namanya nilai subjektif.
Kalau nilai objektif itu ya, ya kedekatan atau kelekatan nilai dengan objek yang disifatinya. Yang objektif itu misalnya nilai etis ya. Tolong menolong semua orang sama ya. Tidak ada perbedaan. Itu baik kata semua orang. Kata orang Jawa yang namanya Mas Paijo ya atau Taufik Fajri macam-macam itu sama saja ya. Kata laki-laki, kata perempuan sama, orang Jawa, orang Sunda sama, tolong menolong itu baik, itu sangat objektif. Yang kedua yang agak semi ya, semi objektif itu estetis itu ya. Artis yang paling cantik siapa sekarang ya? Yang perempuan siapa? Mayang Sari. Oh, jadul ya, jadul. Raisa. Ya, Raisa itu. Ya, Nisa Akum. Nah, Raisa itu hampir semua orang bilang dia itu cantik gitu. Itu hampir objektif ya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin masih dipertimbangkan. Yang satu mengatakan cantik, yang satu mengatakan tidak karena beda sudut pandang. Oh, ini cantik kalau dilihat hidungnya. Yang lain cantik kalau dilihat bibirnya. Yang lain cantik kalau dilihat matanya, tapi kalau dilihat telinganya tidak cantik. Nah, jadi tergantung kepada sudut pandang. Nah, jadi ada nilai yang sangat objektif, ada nilai yang subjektif begitu. Yang tadi masalah selera itu sangat subjektif. Nah, saudara sekalian, itu saja pertemuan kita. Ini berarti kan pertemuan pertama kedua ya. Karena pertemuan keduanya itu diwakili oleh tugas yang harus Anda jawab di rumah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, mata kuliah kita ya namanya itu pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini tidak diajarkan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tetapi hanya beberapa saja, di antaranya adalah STAI Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Nah, ada beberapa materi yang akan kita kaji selama mata kuliah ini. Pertama, kita mengkaji mengenai nilai. Jadi segala hal yang terkait dengan nilai kita akan kaji. Kedua, segala hal yang terkait dengan kepribadian kita juga akan kaji. Nah, lalu kita akan membahas pendidikan nilai, mulai dari tujuan, kurikulum, strategi, sampai kepada penilaian. Saudara sekalian, baik kita mulai dengan pengertian nilai. Bahasa Arabnya itu nilai itu qimatun ya, qimah. Jamaknya itu qiyam. Bahasa Sundanya ajen. Bahasa Jawanya aji. Aji neng diri ing dalem lati, aji ning seliro ing dalem busono katanya. Ya, harga ya dari diri seseorang itu adanya di dalam hati, dan harga seliro itu apa ya? Badan itu ya. Itu adanya itu di dalam pakaian, busono. Ya. Nah, aji atau harga atau nilai atau value itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, sekarang kita akan mengkaji pengertian nilai dari para pakar ya. Saya tidak sendirian, ada mukri ya, mukriah, artinya yang membacakan kisi-kisinya nanti akan saya jelaskan. Ya, silakan. Ya, pengertian nilai yang pertama apa? Ya, menurut Gordon
W all vote ya, atau yang disingkat dengan all vote. Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Jadi itulah nilai. Ya, diulangi, menurut all vote, Gordon W. Allport adalah nilai itu adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nah, di situ ada 3 istilah. Yang pertama keyakinan, yang kedua tindakan, yang ketiga pilihan gitu. Ya, saya misalnya mengadakan kuliah melalui daring ya, dalam bentuk video yang ada di YouTube ini, itu atas dasar keyakinan saya memilih alternatif ini. Ya, mungkin karena sekalian saja saya sebagai salah seorang YouTuber lah, boleh dikatakan begitu, karena hampir setiap hari saya berada di YouTube gitu. Nah, jadi atas dasar pilihan itu, nah keyakinan itu yang kemudian saya mengajar itu melalui YouTube ini gitu ya. Dan saya melakukan itu berdasarkan pilihan saya sendiri, berdasarkan berbagai pertimbangan ya, kemudian memutuskan. Ya, banyak kan alternatif lain, apakah melalui Google Classroom atau Google Hangout atau melalui Facebook atau melalui WA, macam-macam. Nah, maka saya memilih ini dengan alasan ya bahwa ini lebih murah, ekonomis. Mahasiswa bisa membaca, menonton kapanpun gitu, dimanapun gitu. Ya, mau sedang tidur, mau sambil duduk, sambil berdiri, itu bisa dilakukan pembelajaran ini. Nah, itulah ya. Anda yang sudah punya suami, kenapa memilih suami yang sekarang itu? Padahal saat masih gadis itu banyak yang mau gitu ya. Nah, keyakinan bahwa suami yang sekarang ini paling ganteng. Nah, berarti yang menjadi keyakinan adalah gantengnya itu. Dan tidak ada yang lainnya yang lebih dari dia. Maka jatuhlah memilih bertindak untuk menikah atas pilihan sendiri gitu. Nah, itulah yang dikatakan nilai menurut Gordon W. Allport ya. Nah, kemudian yang kedua itu menurut siapa? Ya, Cooperman. Ya, manusia kupur. Oh, bukan ya. Cooperman itu ya nama orang ya. Menurut dia ya, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Ya, patokan normatif katanya. Di situ ada beberapa istilah ya. Pertama, patokan normatif ya. Terus apalagi? Ya, menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan. Jadi ada patokan norma. Norma itu standar nilai gitu ya. Misalnya kalau saya masuk ke sebuah tempat, saya menghormati orang tergantung patokan normatif yang berlaku di tempat itu gitu. Ya, kemudian patokan normatif itu yang menentukan pilihan saya di antara berbagai cara tindakan gitu. Nah, misalnya saya masuk, kalau di situ ada salah satu suku di Papua Nugini, cara menghormati orang kan dengan memegang dada gitu. Ya,
saya pegang dadanya, dielus-elus, ya baru duduk gitu. Tapi kalau misalnya sebagian dari suku yang ada di Afrika, kalau masuk itu menghormati dengan meludah gitu. Nah, itu meludah. Jadi bisa megang-megang dada, meludah, atau juga memegang mengelus-elus jenggot kalau orang Arab misalnya, atau dengan miring ke kanan, ya sambil dimiringkan badan, itu dalam tradisi orang Sunda. Nah, itu ada patokan-patokan normatif yang patokan tersebut mempengaruhi saya dalam melakukan suatu tindakan, ya. Nah, karena apa? Tahu patokan normatifnya gitu. Nah, ini kalau menurut Cooperman, ya. Itu menurut Cooperman. Nah, kemudian yang ketiga menurut siapa? Hans Jonas, ya. Iya. Value atau nilai itu adalah address of yes, ya. Adalah alamat untuk mengatakan iya. Ya, jadi kalau ada beberapa alternatif apa yang harus kita lakukan, ya alternatif A saya katakan ya atau tidak. Ya, kalau dikatakan ya, ini berarti bahwa itulah nilai, itulah pilihan saya. Nah, kalau presiden itu ada persoalan COVID-19 sekarang misalnya, ya, apakah mau memilih lockdown atau memilih social distancing. Kemudian stafnya itu menyodorkan, ya, alternatif, ya, mana yang lebih menguntungkan. Kalau lockdown, ya, lockdown itu akan menimbulkan defisit anggaran negara mencapai 3%. Ya, maka harus dibuat perpu, undang-undang keuangan negara, supaya lebih dari 3%, sehingga kalau melakukan lockdown itu presiden tidak dimakjulkan. Ya, kemudian apakah harus memilih social distancing, ya, menjaga jarak, masyarakat itu tidak boleh keluar rumah. Nah, itulah mungkin yang aman untuk posisi presiden gitu, ya. Nah, maka dia tinggal mengatakan iya saja. Nah, ini berarti nilai itulah yang menjadi dasar dia mengatakan ya. Nah, maka sekarang beberapa daerah memilih lokal lockdown, ya, sementara pemerintah pusat memilih social distancing gitu. Nah, ini sehingga tanggung jawab pemerintah pusat itu hampir dikatakan tidak ada gitu, ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah gitu. Nah, ini, ya. Jadi ada beberapa alternatif pilihan untuk mengatakan ya. Dan yang keempatnya itu ada definisi yang dikemukakan oleh, ya, Clark Hahn. Nah, Clark Hahn ini tahu, ya. Dia adalah seorang antropolog yang sangat terkenal. Nah, dia mendefinisikan yang dikatakan nilai, ya, nilai budaya ini tentunya, ya. Kalau dalam kebudayaan bagian atau elemen budaya yang paling tinggi adalah nilai. Nah, Clark Hahn itu memberikan definisi nilai. Coba apa nilai menurut Clark Hahn? Konsepsi tersirat atau tersurat yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara, dan tujuan akhir tindakan. Ya, itu boleh direnungkan, ya. Ada beberapa kata kunci di situ. Pertama adalah konsepsi. Nah, konsepsi itu, ya, baik terkait dengan keagamaan, sabar, syukur, damai, cinta, dan seterusnya. Baik berkaitan dengan ekonomi seperti keuntungan, kerugian, dan seterusnya.
dan konsepsi-konsepsi yang lainnya. Ya, jadi yang pertama rumusnya itu kata kuncinya apa? Konsepsi. Lalu apalagi? Yang kedua, ya, pilihan. Ya, konsepsi untuk menentukan pilihan. Cara tindakan apa yang akan dilakukan ya berdasarkan pilihan-pilihan tersebut begitu. Nah, itulah beberapa pengertian dari nilai. Nah, dari kesemua definisi yang dikemukakan oleh para pakar tadi, maka dapat kita rumuskan nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Ya, coba diulangi. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh ya. Mengapa Anda mahasiswa memilih kuliah itu di STAI Darul Arkom atau STAIDA? Kalau Anda menjawab karena rumah saya dekat dengan kampus ini. Nah, ini berarti yang menjadi rujukan, yang menjadi keyakinan karena murah gitu. Berarti itu nilai ekonomis gitu ya. Nah, ada juga mungkin di antara Anda yang memilih karena saya taat pada orang tua. Orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah di sini. Nah, berarti ini nilai-nilai etis ya yang menjadi rujukan atau keyakinan dalam menentukan pilihan. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan membahas poin yang berikutnya, yaitu klasifikasi nilai ya. Jadi nilai itu ada banyak kelompoknya atau klasifikasinya, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji klasifikasi nilai itu. Yang pertama ada nilai terminal dan ada nilai instrumental gitu. Ya, nilai terminal itu apa? Ya, nilai akhir hasil dari tingkah laku. Ya, hasil akhir. Jadi kalau saya belajar, nilai akhirnya saya dapat ilmu. Berarti ilmu itu adalah nilai terminal. Karena hasil dari perilaku saya belajar adalah ilmu. Tapi ilmu juga itu menjadi instrumen atau alat untuk mencapai apa? Dengan ilmu saya menjadi tenang atau menjadi bahagia. Berarti bahagia itu terminal ya dari perilaku saya memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang dikatakan nilai instrumental, instrumen itu kan alat ya. Ya, instrumental itu apa nilai instrumen itu? Ya, nilai antara atau cara gitu. Saya punya ilmu misalnya kan. Nah, itu adalah cara saya untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, kebahagiaan katakanlah. Berarti memperoleh ilmu itu adalah nilai antara untuk apa? Untuk memperoleh kebahagiaan. Anda menikah ya untuk apa? Untuk bahagia, yaitu sakinah mawadah warohmah gitu. Nah, sakinah mawadah warohmah itu adalah nilai terminal ya. Dari mana? Dari tadi melakukan suatu pernikahan. Ya, bahagianya rumah tangga itu kan dalam doanya itu barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, dalam bahasa Arab kan ada baroka ditambah la, itu lis sawab ya, untuk ganjaran, untuk kebaikan. Tetapi kalau ala itu lil iqab, beban gitu ya. Karena setelah menikah selain daripada ada ganjaran-ganjaran ya, kangenahan-kangenahan, kagenahan-kagenahan ya, tapi ada juga ketidakenakan. Nah, kalau keenakan itu barokallahu laka.
sudah menikah ya, enaknya banyak orang yang datang membawa bingkisan, apa kalau nikah itu namanya, bawa kado. Sekarang mungkin tidak musim ya, karena di undangan itu ada kata-kata terima kasih untuk tidak membawa barang gitu ya. Kan ada yang menikah itu kadonya bawa langseng, bawa piring, sampai barang-barang itu numpuk bertahun-tahun. Nah, sehingga yang diperlukan bukan itu lagi. Ya. Nah, jadi itu namanya barokallahu laka. Setelah menikah ya, malam pertama itu suatu kenikmatan. Nah, itu juga barokallahu laka. Ya. Nah, kemudian seorang suami ada yang ngurusin istrinya. Seorang istri ada yang ngurusin suaminya yang bertanggung jawab begitu. Nah, itu barokallahu laka. Kenapa harus didoakan? Karena tidak semua kenikmatan itu, keenakan itu menimbulkan berkah. Ya, ada orang yang banyak harta, tetapi di rumahnya itu selalu bertengkar antara suami istri. Ya, wa barokah alaika itu ada beban, tapi mudah-mudahan menjadi berkah. Seorang laki-laki, ya saya ingat dulu pada waktu awal menikah ya, pulang ke rumah itu kira-kira jam 10 malam. Ya, lalu ibu saya bilang, kan kamu sudah nikah katanya, ini kok pulang malam ya. Saya lupa bahwa saya sudah menikah waktu itu. Nah, jadi sudah ada beban tuh, sudah tidak bisa pulang sembarangan waktu kalau keluar rumah. Maka Nabi mengatakan kalau kamu keluar rumah, ya maka apabila urusan sudah selesai, segera pulang ke rumah. Karena di rumah itu ada yang menunggu, bukan hanya sebatang tulang, seonggok daging, atau sesiram darah ya, tetapi ada orang yang menunggu, yang mempunyai akal dan pikirannya, yang mempunyai hati dan perasaannya. Jadi bukan hanya sekedar seonggok daging atau sebatang tulang. Manusia yang punya pikiran berada di rumah sedang menunggu gitu. Nah, saudara sekalian, itulah yang disebut wa barokah alaika, beban. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu adalah sekali lagi nilai-nilai yang harus kita pegangi. Nilai terminal itu merupakan alat atau cara untuk memperoleh sesuatu, sedangkan nilai terminal, tadi instrumental ya. Sedangkan nilai terminal itu adalah tujuan dari sebuah perbuatan atau nilai-nilai yang ada sebelumnya. Nah, itu yang pertama ya, klasifikasi yang pertama. Nilai terminal dan instrumental. Agama apakah sebagai alat atau sebagai tujuan? Dalam politik misalnya, agama itu tujuan agama. Politik itu adalah alat. Alat apa? Untuk menjalankan agama, ya. Agama itu juga alat. Alat untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Jalan yang kita tempuh yaitu sirotol mustaqim. Nah, sekarang klasifikasi yang kedua adalah nilai intrinsik dan ekstrinsik gitu. Nah, apa itu nilai intrinsik? Ya, coba. Ya, sesuatu yang dinilai untuk kebaikan sendiri. Itu namanya nilai intrinsik. Kalau ekstrinsik, nilai yang menjadi perantara untuk mencapai hal lain gitu. Nilai intrinsik ya, Anda melakukan sholat. Apakah melaksanakan sholat itu agar Anda menjadi orang yang mampu tanha anil fahsya'i wal munkar, atau wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah untuk mencapai ketenangan, atau sholat itu motivasinya agar memperoleh status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Misalnya sholat jamaah supaya saya dianggap sebagai orang baik dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau saya melakukan sholat atau menegakkan sholat itu untuk itu, berarti itu motivasi ekstrinsik ya,
bukan untuk itu sholat itu. Sholat itu adalah untuk supaya kita zikir kepada Allah. Ya, aqimi sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku gitu. Nah, kalau zikir itu dalam sholat sebagai nilai intrinsik gitu. Untuk itulah sholat dilakukan, bukan untuk memperoleh sanjungan atau pujian dari orang lain gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya. Hampir sama ini nilai intrinsik itu dengan nilai terminal. Ya, nilai ekstrinsik sama dengan nilai instrumental. Alat saja begitu ya. Untuk mencapai tujuan itu kan ada tahapan-tahapan. Ada tujuan pendidikan nasional. Di bawahnya ada tujuan pendidikan SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Ya, tujuan-tujuan yang ada pada SD, SMP, SMA itu tujuan instrumen. Untuk apa? Untuk memperoleh tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional juga menjadi instrumen. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan nasional gitu. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, lalu yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, ya ada nilai personal, ada nilai sosial. Apa itu nilai personal? Iya, nilai personal itu adalah nilai yang terkait secara pribadi atas dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis ya dalam diri seseorang. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Misalnya saya ingin menenangkan diri, lalu saya berada di tempat yang sepi gitu ya, di gunung atau di gua atau di tempat-tempat lain, di rumah dalam kamar menyendiri gitu. Nah, di situ saya merenungi gitu. Nah, merenungi ya hening. Nah, itu adalah nilai-nilai personal. Saya bersabar menghadapi kehidupan. Anda bersabar menghabiskan pulsa ya, menonton video ini ya, dan mencatat dengan sabar. Itu adalah nilai-nilai namanya nilai personal. Sabar, juhud ya, lalu tawakal, itu adalah nilai-nilai personal. Nah, kalau nilai-nilai sosial itu merupakan respon terhadap orang yang berada di sekitar kita gitu. Anda tolong menolong, tidak bisa tolong menolong sendirian gitu ya. Berarti ada yang ditolong. Anda kasih sayang, kasih itu mengasihi, menyayangi. Nah, itu juga ada kaitannya dengan orang lain. Ya, Anda memberikan bantuan, itu juga ada kaitan dengan orang lain. Itu adalah nilai-nilai sosial. Kita harus memiliki nilai, bukan hanya nilai-nilai personal, tetapi harus juga nilai-nilai sosial gitu. Anda tidak boleh hanya baik untuk diri Anda sendiri, ya hanya diam berpangku tangan di rumah tanpa bergerak mengajak orang untuk berbuat baik. Jadi tidak baik orang yang hanya baik untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang rajin sholat saja, dzikir, wirid, tapi sendirian, tanpa ada manfaat bagi orang lain. Nah, nilai-nilai sosial, nilai-nilai personal itu sesuatu yang sangat penting. Nilai itu harus menjadi kenyataan, nilai itu harus menjadi tindakan. Saya memiliki rasa kasih sayang, cuman rasa saja, tidak ada tindakan. Tindakannya apa? Memberi misalnya, memberi bantuan misalnya. Nah, ini berarti nilai mewujud menjadi suatu kenyataan. Bukan hanya potensial, tetapi menjadi aktual. Anda tahu bahwa anak-anak kita, para peserta didik itu memiliki potensi untuk berbuat baik. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi punya potensi juga untuk buruk gitu. Maka tumbuhkan hal-hal yang baik ya, dan reduksi hal-hal yang buruk.
potensi-potensi buruk itu. Ya, pada hakikatnya kan manusia sudah membawa karakter yang dibawa sejak lahir dari kedua orang tua, ya. Itu yang ketiga ya. Klasifikasi yang keempat ada apa? Ya, subjektif dan objektif. Apa itu nilai subjektif? Ya, nilai yang diputuskan oleh dirinya sendiri dalam menimbang dan memutuskan nilai. Itu nilai subjektif ya. Jadi subjektif itu yang menjadi pertimbangannya adalah diri sendiri, bukan yang lain. Ya, misalnya selera ya, kenikmatan. Itu diri sendiri yang menilai, bukan orang lain, bukan barangnya itu. Mana yang lebih enak, makan sama pete atau sama jengkol? Ya, yang satu mengatakan jengkol. Yang satu mengatakan pete. Mana yang lebih enak, makan sama jengkol atau makan sama daging ayam? Ya, jengkol juga katanya ya. Ya, kalau makan jengkol kan bisa nambah 3 kali ya. Ya, kalau sama daging ayam cuma 1 kali saja gitu. Nah, tetapi ada orang yang kalau makan sama daging ayam makannya bisa banyak. Nah, maka yang namanya nikmat itu ya sangat subjektif ya, dipengaruhi oleh pikiran, oleh perasaan, oleh kondisi fisik dari seseorang itu. Jadi tidak objektif begitu ya. Jadi jangan diperdebatkan kalau masalah selera. Yang satu bilang ingat jengkol, yang satu enak pete, yang satu ya itu nggak bisa. Ya sudah kalau begitu masing-masing sajalah. Ya, masing-masing saja. Jadi beli pete, beli jengkol, beli daging ayam, silakan pilih, mesti kalau pete sama jengkol nggak boleh ya. Jadi pilih salah satu saja. Nah, itu itu namanya nilai subjektif. Kalau nilai objektif itu ya kedekatan atau kelekatan nilai dengan objek yang disifatinya. Yang objektif itu misalnya nilai etis ya, tolong menolong semua orang sama ya, tidak ada perbedaan, itu baik kata semua orang. Kata orang Jawa yang namanya Mas Paijo ya, atau Taufik Fajri, macam-macam itu sama saja ya. Kata laki-laki, kata perempuan sama, orang Jawa, orang Sunda sama, tolong menolong itu baik, itu sangat objektif. Yang kedua yang agak semi objektif itu estetis gitu ya. Artis yang paling cantik siapa sekarang ya? Yang perempuan siapa? Mayang Sari. Oh, jadul ya, jadul. Raisa. Ya, Raisa itu. Ya, Nisa Akum. Nah, Raisa itu hampir semua orang bilang dia itu cantik gitu. Itu hampir objektif ya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin masih dipertimbangkan. Yang satu mengatakan cantik, yang satu mengatakan tidak, karena beda sudut pandang. Oh, ini cantik kalau dilihat hidungnya. Yang lain cantik kalau dilihat bibirnya. Yang lain cantik kalau dilihat matanya, tapi kalau dilihat telinganya tidak cantik. Nah, jadi tergantung kepada sudut pandang. Nah, jadi ada nilai yang sangat objektif, ada nilai yang subjektif begitu. Yang tadi masalah selera itu sangat subjektif. Nah, saudara sekalian, itu saja pertemuan kita. Ini berarti kan pertemuan pertama kedua ya. Karena pertemuan keduanya itu diwakili oleh tugas yang harus Anda jawab di rumah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.